Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah, dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya
roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari pasal terakhir dari kitab Keluaran, yaitu Keluaran 40. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pasal ini mengajarkan mengenai Musa mendirikan kemah suci dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Musa disuruh Tuhan untuk mengurapi kemah suci dan perabotan-perabotan yang telah selesai dibuat sesuai petunjuk Tuhan. Ya. Tujuannya agar benda-benda itu menjadi kudus dan layak dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam pun harus diurapi
dikuduskan, ya, agar dapat berfungsi maksimal dalam tugasnya, dalam jabatannya untuk melayani Tuhan. Jadi benda dan orang diurapi, lambang dikuduskan, dan hidup khusus hanya untuk Tuhan, tidak digunakan untuk hal-hal lain, tidak menyimpang. Ya. Dan jabatan keimaman Harun bersifat kekal dan turun-temurun. Turunan itu harus hidup kudus, hidup benar, supaya bisa dipakai Tuhan menjadi imamat yang rajani. Saudara-saudara, pengurapan dalam perjanjian lama tidak hanya diberikan kepada imam sebelum menjalankan tugasnya, tetapi juga kepada nabi dan raja. Ya. Jadi jabatan-jabatan sekuler, jabatan-jabatan politis. Sebab Tuhan bisa memakai raja menjadi hambanya, menjadi tangan kanan Allah untuk menggembalakan, mensejahterakan umatnya. Nabi bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan tidak menyimpang. Jadi apapun yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru kita belajar bahwa pengurapan Tuhan diberikan kepada setiap anak Tuhan untuk melakukan hal-hal mulia, mempermuliakan Tuhan. Dalam hal rohani seperti pengabaran Injil, pemuridan, juga di dalam hal-hal yang sekuler. Ya, jadi apapun, pekerjaan apapun harus hidup kudus, harus hidup benar, dilakukan seperti untuk Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21 mengajar, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi, mari kita setia, maksimal, melakukan tugas tanggung jawab kita. Mungkin kelihatan kecil. Dan kalau kita setia, maksimal, Tuhan akan mempercayakan yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak setia, tidak taat, tidak maksimal menjalankan tugas kita apapun, maka semuanya itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang setia dan mau bekerja maksimal. Nah, selanjutnya sebelum kemah suci didirikan, umat Israel sudah mendapatkan pimpinan Tuhan melalui kehadiran tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, itu melambangkan bahwa Tuhan beserta mereka. Tuhan hadir. Ya. Dan kini setelah kemah suci didirikan dan segala perabotannya sudah ada ditempatkan di dalamnya, awan kemuliaan Tuhan menaungi kemah suci. Tuhan berkenan atas kemah suci yang didirikan bagi Tuhan. Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Ya. Mereka sangat bersukacita karena melalui awan yang menaungi kemah suci itu, berarti Tuhan ada beserta mereka. Bila awan itu bergerak, maka umat Israel bersiap bergerak berangkat ke arah yang ditujukan awan tersebut. Sebaliknya, jika awan itu berhenti, maka umat Israel juga berhenti memasang tenda dan tinggal di daerah itu. Ya. Tuhan sangat baik. Tidak dibalas Tuhan kejahatan mereka setimpal dengan dosa mereka. Tuhan sangat sabar. Tuhan memang pernah murka dan akan membunuh umat Israel karena dosa mereka menyembah patung lembu emas. Ya. Dan Tuhan tidak mau lagi hadir di tengah-tengah mereka, supaya jangan murkanya membinasakan mereka. Tetapi berkat doa syafaat Musa, Tuhan kembali mengampuni dan berkenan kepada mereka. Luar biasa, Tuhan begitu murah hati
dan sabar. Sebab itu seharusnya, sewajarnya umatnya patut bersyukur karena kemurahan Tuhan. Nah, kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita, sudah menolong kita sampai hari ini. Ebenezer, mari kita hargai kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita sampai Tuhan katakan selesai tugas kita di dunia. Maka kita akan berjumpa dengan Tuhan di sorga kekal selama-lamanya. Ingat, kita harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kudus, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.